Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi, yang akan moderator pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Rafli Erlangga, Wahyu Dita Susilo Mahendra, Fitra Oktavia Ningrum, Maya Wanandita, Fitri Aulia Rahman, Ikabel Siti Liana Putri, Ahmad Iqbal Firdaus, Fajriatul Komaria, Nisfi Miftahul Jannah, Muhammad Muzamil Siddiqi. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Baik teman-teman, demi menyingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini dengan pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Nisfi Miftahul Jannah yang membahas tentang kepemimpinan pesedu demokratis. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Nisfi Miftahul Jannah. Nomor induk mahasiswa 241221078. Alamat Gendangan Sidoarjo. Lulusan SD pada tahun 2012. Lulusan SMP pada tahun 2015. Lulusan SMA pada tahun 2018. Kuliah di Umaha. Nomor telepon 085 791 363 221. Saya persilahkan untuk Nisfi Miftahul Jannah materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dimintai untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan Presidio Demokratis. Kepemimpinan Presidio Demokratis itu, dari teman-teman, ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Dari kepemimpinan itu adalah sekelompok orang dalam bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Yang lain, ada yang mau menambahkan atau membuat jawaban yang baru? Apa sih maksud dari kepemimpinan itu? Sudah, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Presidio Demokratis, yakni seorang pemimpin yang bersifat presidio demokratis itu disebut pemimpin yang berpura-pura memperlihatkan sifat demokratisnya dalam kepemimpinannya. Ia memberi hak dan kuasa untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu, tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan. Ia mengatur siasat agar kekuasaannya terwujud kelak.
Dengan tingkah laku, bahasa yang dipakai, dan sikapnya, ia memberikan kesan bahwa ia adalah pemimpin yang sungguh-sungguh demokratis. Demikian pula dengan pekerjaannya. Ia berusaha supaya dalam pergaulan itu disenangi dan disegani. Dan ia sangat sopan sekali dan selalu ingin memberikan pertolongan kepada bawahannya jika diminta. Tapi sifat itu hanyalah pura-pura untuk mendapat kepercayaan dari pihaknya. Dia memberikan bimbingan dalam hal mengerjakan hal-hal yang dikehendakinya. Nah, palsu atau pura-pura. Ia sebenarnya bersifat otoraktis. Ada yang tahu makna dari kata otoraktis itu? Mas Muzamil? Coba. Mohon maaf, Mbak. Pedot-pedot. Bisa diulangi? Otoraktis itu. Putus-putus, Mbak. Sifat otoraktis itu menurut Mas Muzamil itu apa ya? Coba saya kepingin tahu. Tahu. Yang lain? Saya kurang tahu, Mbak. Otorat. Mungkin yang lain bisa menjawab, yang bisa tahu. Ada yang bisa menjawab? Apa ada yang bisa membantu Mas Muzamil untuk menjawab pertanyaan dari saya? Makna dari sifat otoraktis itu apa sih? Menurut kalian? Boleh menjawab, Mbak? Bagaimana? Menurut saya otoraktis adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Mungkin dari jawaban saya salah atau benar? Ya, betul. Betul. Ada yang mau menambahkan jawaban lagi selain Mas Muzamil? Dari Mbak Fajriatul Komaria bisa, atau Mbak Ika Bel juga bisa. Gimana teman-teman yang bisa melengkapi? Tidak, saya rasa itu jawabannya sudah benar. Ya, saya lanjutkan lagi. Bisa share screen-nya agak kelihatan saya soalnya. Kecil-kecil tulisannya di sini. Stop. Udah. Kepemimpinan presidio demokratis memiliki 4 ciri utama. Yang pertama, dia selalu menerapkan pendekatan dua arah. Pendekatan dua arah ini maksudnya itu dia menyampaikan, dia mendekati dengan cara diskusi atau musyawarah, dan
Pemimpin presidio demokratis itu tidak memaksakan keputusan pihak kepada tim, sekalipun ia mempunyai wewenang dalam mengatur bawahan yang berkontribusi dalam mengatur bawahan. Berkontribusi dalam setiap proses yang memungkinkan gagasan dipertukaran, meski pada akhirnya pemimpin yang menentukan apa yang akan dipilih sebagai keputusan. Yang kedua, dia mendorong partisipasi dan keterlibatan. Dia akan meningkatkan motivasi tim dan meningkatkan loyalitas pekerjaan juga lebih produktif. Yang ketiga, anggota itu siap menerima kritikan, menyambut kritikan dengan tangan terbuka. Respon pertama, kita seringkali berupa tanggapan defensif. Tindakan refleks ini berguna memang untuk membuat kita merasa lebih baik. Dikritik dapat menjadi ancaman besar untuk harga diri dan perasaan positif akan identitas diri. Namun, anggota selalu punya taktik cerdik untuk tetap positif dalam menghadapi kritik itu. Yang keempat, menghargai ide dan kreativitas. Pemimpin presidio demokratis itu menjadikan dirinya semakin menonjol dan dominan. Keputusan yang ia buat itu sering menjadi keputusan yang harus dilaksanakan. Tetapi bukan berarti mengerjakan anggota dan tetap menghargai keputusan anggota. Itu ciri utama kepemimpinan presidio demokratis. Nah, di dalam kepemimpinan presidio demokratis itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada yang tahu? Coba salah satu dari teman saya ini coba membacakan kelebihan dari kepemimpinan presidio demokratis. Halo Mbak. Halo. Kelebihannya adalah selalu mempunyai banyak ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang kritis dan baik serta selalu melakukan musyawarah terhadap bawahannya. Keputusan berdasarkan keputusan pemimpin, dominasi dari anggota, keputusan bersama. Tingkat keberhasilan semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi dari anggota, terutama dari pemimpin. Kekurangannya ada yang tahu? Kekurangannya, struktur organisasinya tidak jelas atau kabur, dan bawahan selalu didesak agar menerima keputusan tersebut sebagai keputusan bersama. Harus bisa mengontrol segala perintah yang telah diberikan, ditaati atau dijalankan dengan sebaik mungkin oleh anggotanya. Kadang-kadang mereka komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Sudah ya, jadi sudah tahu kelebihan dan kekurangannya tipe kepemimpinan presidio demokratis. Di sini saya akan memberi contoh kepemimpinan presidio demokratis. Contohnya gini. Ada seorang guru di sekolah, ia itu berusaha supaya dalam pergaulannya itu disenangi dan disegani. Ia itu sangat sopan dan selalu ingin memberi pertolongan dan bawahannya jika diminta. Tetapi sifat-sifat itu ditonjolkan dengan maksud supaya mendapat kepercayaan dari guru yang dikasihinya. Masalah-masalah yang ada di sekolah
diperbincangkan terlebih dahulu dengan guru yang terpengaruh sebelum dibawa ke sidang Dewan Guru-guru. Ia yakin bahwa setiap usul yang bertentangan dengan perbincangan dan putusan bersama guru-guru yang berbincang-bincang dan putusan bersama guru-guru itu pasti akan ditolak di dalam rapat. Nah, acara rapat Dewan Guru itu disusun oleh suatu panitia yang bekerja sama dengan kepala sekolah. Di dalam rapat, ia banyak memberi kesempatan kepada guru yang mengemukakan pendapat dan saran. Ia ingin memberi kesan bahwa ia sungguh-sungguh memperhatikan pendapat dan saran itu. Tetapi sebenarnya dia itu sangat licik sekali dan memanipulasi sedemikian rupa sehingga pendapatnya harus disetujui dan harus diterima di rapat tersebut. Jika ada guru-guru yang tidak menyetujui pendapat tersebut, mereka tidak berani beraksi dan menentangnya. Sebagai akibatnya, guru tersebut setiap tahun akan ada guru yang meminta pindah ke sekolah lain. Begitulah contoh kepemimpinan demokratis. Dia memberikan bimbingan dengan sangat lemah lembut, mengerjakan hal-hal yang dikehendakinya itu supaya orang-orang itu mau melakukannya, tetapi bersifat palsu. Nah, itulah contoh dari kepemimpinan demokratis. Ada yang mau ditanyakan? Saya memberikan materi tersebut. Saya boleh bertanya, Mbak Nisfi? Gimana, Mas? Saya mau bertanya, bagaimana cara agar efektif menerapkan kepemimpinan demokratis di dalam sebuah organisasi, Mbak? Apa? Pertanyaannya? Bagaimana cara agar efektif menerapkan kepemimpinan demokratis di dalam sebuah organisasi? Bagaimana cara agar efektif menerapkan kepemimpinan demokratis di dalam sebuah organisasi? Ya, ada yang sebelum saya jawab, apakah ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk menjawabkan pertanyaan dari Mas Muzamil ini? Mbak Wahyudita Yunanda? Apa Mas Rafli? Mungkin ada yang lain yang bisa, yang bertanya. Ya, barangkali Mas Mbak E, kok podo ngantuk ini? Kok gak semangat Mungkin dia dulu? lelah. Mbak Maya? Ya udah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Muzamil tersebut. Bagaimana cara agar efektif menerapkan kepemimpinan demokratis di dalam sebuah organisasi? Harus menjaga komunikasi secara terbuka. Terus, yang kedua, memfokuskan topik diskusi. Apa yang didiskusikan itu harus nggak boleh lembrenandi. Yang ketiga, siap untuk berkomitmen. Dalam artian siap diberikan saran yang bisa sangat sulit untuk diwujudkan. Dan harus menghormati ide-ide tersebut
serta jangan minta maaf terlebih dahulu. Paham, Mas Muzamil? Oh iya Mbak, paham. Terima kasih atas jawabannya Mbak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas, Mbak? Oh iya, mau bertanya. Maksudnya dari harus jaga komunikasi tetap terbuka itu maksudnya gimana ya? Halo Mbak Niswi. Mbak, Gimana, siapa itu Mbak? yang tanya Mbak? Apa? Maksudnya harus jaga komunikasi tetap terbuka itu gimana ya maksudnya itu? Maksudnya itu, dia itu harus memberikan terang-terangan secara langsung, memberikan secara terang-terangan untuk dibahas semua orang. Misalkan ada sebuah topik diskusi, ya dia itu harus memberikan suatu komunikasi yang benar. Kalau menurut saya itu, gak ono sing ditutup-tutupi. Itu sih kalau menurut saya menerapkan kepemimpinan demokratis di dalam sebuah organisasi itu. Sehingga mereka itu merasa cukup nyaman dalam menyampaikan ide-ide mereka di sepanjang waktu tersebut. Ya, terima kasih, Mbak. Adakah yang mau bertanya lagi sebelum saya menutup materi tersebut? Nggak ada Mbak Niswi, dirasa semua cukup paham atas jawaban-jawaban Mbak. Iya Mbak, sudah cukup materinya. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya minta maaf ya teman-teman. Ya, Ya, sama-sama Mbak Niswi. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi saya di nomor yang sudah disampaikan ke Mbak MC-nya tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk pemateri. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.